Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi perkantoran Microsoft Excel. Pertama-tama kita siapkan beberapa data untuk nilai tugas. Pada tabel yang sudah tertera di sini, kita berikan judul nilai tugas. Lalu, pada kolom pertama ini kita beri untuk nama. Lalu di kolom kedua adalah untuk nilai tugas 1. Lalu berikutnya untuk tugas 2. Tugas 3. Lalu pada kolom selanjutnya di kolom I ini untuk bobot tugas 1. Jadi bobot di setiap nilai ini akan berbeda. Jadi ada 3 bobot. Lalu di sini ada kolom untuk total dari nilai. Dan di sini kolom untuk kriteria. Kolom kriteria ini untuk menentukan nilai akhir dari setiap siswa itu termasuk di kriteria yang mana. Lalu ini kita masukkan nama dari siswa. Lalu kita masukkan nilai pada setiap anak di tugas 1. Lalu untuk tugas 3 juga dimasukkan nilainya. Lalu pada di kolom bobot 1 ini, bobot 1 memiliki bobot sebesar 30%. Jadi untuk mencari bobot 1 dari siswa Afisa Natania dapat dituliskan menggunakan rumus sama dengan, lalu klik kotak nilai tugas pertama Afisa Natania, lalu dikali dengan 30%. Di enter, lalu nanti akan keluar hasilnya bobot 1 dari tugas 1 milik Afisa Natania. Untuk mempermudah kita agar tidak menghitung di setiap nilai siswa, kita dapat klik sini, lalu kita drag ke bawah, lalu akan muncul nilainya. Lalu di bobot kedua juga memiliki bobot sebesar 30%. Jadi kita juga menggunakan rumus yang sama tetapi menggunakan nilai tugas 2. Kita memasukkan rumus yang sama juga. Kita sama dengan klik nilai tugas 2 milik Afisa Natania, lalu dikali 30%. Di enter, lalu akan keluar hasilnya. Setelah itu kita drag ke bawah dan akan muncul nilai bobot 2 dari seluruh siswa. Lalu di bobot ketiga ini memiliki bobot sebesar 40%. Tetap kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan, lalu klik kotak di nilai tugas 3, lalu dikali dengan 40% karena bobotnya 40%. Di enter, lalu muncul nilainya dan seperti biasa kita drag ke bawah dan akan muncul. Lalu untuk total, kita tidak perlu menghitungnya satu persatu, menjumlahkan nilai bobot 1, bobot 2, dan bobot 3, tidak perlu. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita pencet kotak ini. Kita drag ke samping kanan, dari bobot 1 sampai bobot 3, lalu tutup kurung, dan enter. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan drag ke bawah, lalu akan muncul nilai total setiap anak. Nah, untuk kriteria ini, kita perlu menyiapkan tabel kriteria nilai. Di sini kita akan bikin tabel kriteria nilai. Nah, di sini sudah tersedia tabel kriteria nilai. Untuk kriteria nilai dari 86 sampai 100 akan mendapatkan nilai A. Lalu untuk 76 sampai 85 akan mendapatkan nilai AB.
Dan untuk nilai 66 hingga 75 akan mendapatkan nilai B, dan nilai 61 sampai 65 akan mendapatkan nilai BC. Lalu untuk nilai 56 sampai 60 akan mendapatkan nilai C, dan nilai 41 sampai nilai 55 akan mendapatkan nilai D, dan nilai 0 sampai 40 akan mendapatkan kriteria E. Nah, untuk mendapatkan kriteria nilai pada setiap anak, kita bisa menggunakan rumus untuk mempermudah kita. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, lalu klik kotak nilai total lebih dari 86, karena 86 adalah nilai minimal untuk mendapatkan kriteria A, lalu koma, petik A, koma lagi, lalu masukkan rumus kedua sama if, buka kurung, klik kotak nilai lagi, lalu lebih dari 76, koma, kurung AB, titik, koma. Lalu masukkan rumusnya lagi yang ketiga, buka kurung. Nah, rumus akan ditulis berulang sampai rentang kriteria nilai ini tertulis ke dalam rumus. Nah, ketika sudah sampai di kriteria nilai E, maka kita berikan tutup kurung sebanyak jumlah buka kurung. Lalu kita enter. Nah, akan muncul kriteria nilai, dan kita tidak perlu menulisnya satu persatu, kita dapat drag ke bawah, dan akan muncul kriteria nilai setiap anak. Sebelum kita mencari nilai statistik deskriptif dari sebuah data, kita harus mengaktifkan fitur data analisis terlebih dahulu di Microsoft Excel. Untuk mengaktifkan fiturnya, kita harus menginstal add-ins bernama Analysis Toolpack. Untuk menginstal add-ins Analysis Toolpack ini, kita tidak perlu mendownload dari website atau pihak ketiga, karena sudah disediakan sebagai fitur bawaan Microsoft Excel itu tersendiri. Yang pertama kita lakukan adalah membuka Microsoft Excel. Lalu klik file di pojok kiri atas. Lalu kita klik option di bagian kiri bawah ini. Kita ke bagian add-ins. Nah, ini ada inactive application add-ins. Di sini ada analysis toolpack. Kita klik dan pencet go. Nah, di sini yang available di analysis toolpack dicentang, lalu klik OK. Nah, untuk memastikan bahwa fitur data analisis telah aktif, kita harus ke bagian tab data ini terlebih dahulu. Nah, kita terlihat di sebelah kanan sudah muncul analisis, yaitu data analisis. Kita tekan. Nah, sudah terlihat beberapa tools yang dimiliki data analisis, yaitu ada ANOVA, Correlation, Covariance, dan Descriptive Statistic. Dan masih banyak lagi. Ketika fitur ini sudah terinstall, maka data analisis siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai dari descriptive statistik. Pertama kali kita lakukan, membuka lagi file yang sudah tersedia data, di mana ini data nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3. Yang pertama kita lakukan adalah tab data ini, lalu pergi ke sebelah kanan ini data analisis. Nah, ada beberapa tools yang kita akan pakai. Kita di sini akan memakai descriptive statistik karena itu yang kita cari. Ketik OK. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah menginput range-nya.
lalu pilih mana yang range yang mau diinginkan. Saya langsung memilih 3 tugas ini. Kita pilih semua data-datanya. Nah, sudah kembali. Karena saya memilih baris pertama yang ada labelnya, kita centang bagian ini. Nah, untuk outputnya, kita pilih di sini. Ini terserah kalian outputnya pilih di mana. Lalu kita centang semua statistik. Lalu ini sesuai keinginan kalian, boleh centang, boleh atau tidak. Saya akan centang di sini. Nah, kita klik OK. Nah, sudah muncul data-data statistiknya, di mana ada mean, standar error, median, mode, standar deviasi, sampel varian, kurtosis, skewness, range, nilai minimum, nilai maksimum, totalnya, count, dan nilai tertinggi dan nilai terendah, lalu ada confidence levelnya. Nah, sudah muncul nilai statistik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalifan Daryanti dan hari ini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya mengenai cara pengoperasian aplikasi Microsoft Excel dan saya akan menjabarkan mengenai cara memvisualisasikan data dalam bentuk diagram pie, diagram garis, scatter, dan juga radar. Dari data tersebut, cara untuk buat diagram pie adalah dengan memblok kolom total. Kenapa hanya kolom total yang diblok? Karena di dalam diagram pie itu biasanya hanya menunjukkan persentase akhir. Jadi kita langsung blok kolom totalnya aja. Setelah itu kita pergi ke menu Insert. Kita klik Recommended Charts, agak lebih jelas ya. Kita pergi ke All Charts dan kita pilih pie. Oke. Setelah itu, nah di sini karena di diagram pie ini masih belum terlihat jelas data-datanya. Bentar, saya rename terlebih dahulu. Masih belum terlihat jelas ya data-datanya. Jadi kita bisa tambahkan data-data tambahan untuk menunjukkan nama atau mungkin untuk menunjukkan presentase berbentuk angka. Kita bisa langsung klik kanan, select data, kemudian kita klik edit pada pada kolom di sebelah kanan ini. Kita klik edit, kemudian kita blok data namanya. Nah, oke. Nah, dia akan otomatis keluar seperti ini ya, setelah kita blok kolom namanya tadi. Nah, kemudian kita klik tombol tambah untuk menunjukkan angka presentasinya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini adalah diagram pie dari data ini ya. Kedua adalah cara untuk membuat diagram garis. Caranya sama seperti diagram pie, tapi yang kita blok hanya data nama dan tugas. Data bobot tidak perlu dimasukkan ke dalam diagram garis ya. Kemudian kita klik Insert. Kemudian kita pergi ke Recommended Chart, sama seperti diagram pie sebelumnya. Kita pilih line atau garis. Nah, setelah itu ini sudah disediakan ya dari sananya model-modelnya. Oke, saya pilih ini. Nah, setelah itu kita aja. Oke, saya rename terlebih dahulu. Nah, di diagram garis juga menunjukkan data yang kurang lebih sama seperti diagram pie, tapi kalau di diagram garis dia tidak menunjukkan persentase seperti diagram pie ya. Di sini ada nilainya. Ini saya ambil contoh semisal ini punyanya Afisa Natania. Di sini kan Afisa Natania dari tugas 1 sampai tugas 3 nilainya 90, 85, 95. Nah, jadi dia itu masih di sekitaran sini. Nah, begitu cara cari tahunya. Kemudian kalau kita klik garisnya, itu dia menunjukkan tugas mana yang dirujuk. Misal ini ada kan garis warna kuning menunjukkan tugas 3. Jadi ketika kita klik garis berwarna kuning, nah kemudian tabel akan langsung direct menunjukkan tugas 3 seperti itu. Jadi kalau misal data tugasnya banyak, langsung dibuat diagram garis saja. Nanti kita bisa klik sendiri ini nilai yang tugas yang mana. Kita bisa langsung tahu dengan cara mengklik setiap garisnya.
Oke, selanjutnya pembuatan sketcher. Pembuatan sketcher kita masih ke menu yang sama, kemudian kita blok datanya dari data nama. Kita blok dari nama sampai bobot 3. Nah, setelah itu kita pergi ke menu insert dan kita klik ini di atas tulisan charts. Nah, di sini. Diagram sketcher ini biasanya disebut sebagai diagram titik ya, atau biasanya digunakan sebagai diagram yang menjelaskan mengenai persebaran-persebaran. Diagram sketcher ini berbeda ya dengan diagram-diagram lain. Yang membuat dia berbeda adalah karena di diagram sketcher ini kita dapat menentukan sendiri X dan juga Y-nya, sama seperti di diagram kartesius biasanya. Berbeda dengan diagram garis atau diagram pie. Kalau di diagram garis itu biasanya kalau kita buat custom atau kita buat sendiri gitu ya, itu nanti dia itu nggak keluar langsung seperti ini. Biasanya dia keluar cuma 2 pilihan aja, pilihan nama, pilihan namanya, dan pilihan datanya. Oke, sebentar saya contohkan. Semisal untuk diagram sketcher ya. Nah, kemudian kita klik select data. Nah, kemudian kita klik add. Nah, di sini itu ada kan edit seriesnya, ada series name-nya, namanya, kemudian ada sumbu X-nya atau garis ke atasnya vertikalnya, kemudian di Y-nya atau garis horizontalnya. Nah, coba kita lihat pada diagram garis ya. Di diagram garis ini ketika kita lakukan hal yang sama, kita add di sini. Nah, di sini dia hanya keluar name-nya atau judulnya, judul nama seperti ini, tugas 1, tugas 2. Kemudian series value-nya atau kolom yang ingin dijadikan acuan. Oke, coba saya contohkan satu diagram sketcher yang kita custom atau kita buat sendiri. Kita pergi ke menu insert, kemudian kita klik charts, kita buat sketcher ya di sini. Nah, ini masih kosong. Dan kita klik select data. Kita add. Misal series name-nya nilai tugas 1 seperti itu. Kemudian untuk vertikalnya terlebih dahulu, kemudian untuk horizontalnya terlebih dahulu atau X-nya itu kita pilih namanya. Nah, oke. Setelah itu untuk sumbu Y-nya itu kita pilih nilainya. Nah, seperti itu. Oke. Klik oke. Nah, nanti akan terlihat keluar seperti ini. Begitu juga dengan seterusnya. Misal kita ingin membuat tugas 2, tugas 3, ini juga bisa dicampur jadi satu. Jadi, misal kita juga bisa buat tugas 1, kemudian di dalam sini juga nanti ada tugas 2. Nah, di bawah ini dia tidak menunjukkan nama, tapi dia menunjukkan jumlahnya ya. Jadi kan di sini ada 7 orang. 1, 2, 3, 4. Ada 7 total data. Di bawah ini juga sudah ada 7 total datanya. Kemudian nilai tertinggi itu sampai 95. Nah, ini dia ada berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi ini juga menunjukkan nilai tertingginya yakni 95. Ini yang membedakan diagram sketcher dengan diagram-diagram lain, yakni penempatan X, Y pada diagram sketcher. Nah, yang terakhir adalah cara untuk membuat radar. Buat radar sama seperti diagram sketcher untuk pemilihan data. Kita select sampai bobot 3. Kemudian kita pergi ke menu insert dan kita klik recommended charts. Kemudian kita pergi ke radar, di sini ada di bawah surface radar. Nah, ini ada 2 pilihan. Nah, saya pilih yang ini. Kita pindah dulu ke bawah. Nah, cari ini. Nah, ini. Jadi radar juga sebenarnya karena dia juga menunjukkan informasi yang kurang lebih sama seperti sebelumnya. Jadi ini ada nilai atau judul dari setiap data ya, setiap kolom. Nah, itu dia melingkar bentuknya seperti ini, tugas 1, tugas 2, bobot 1, bobot 2, bobot 3, dan kemudian nilainya atau jumlahnya dari 1 sampai 100 itu ada di tengah-tengah gini, tengah-tengah seperti ini. Dan juga nanti
si garis ini itu menunjukkan subjeknya atau nama orangnya. Nah, ini sudah saya jelaskan mengenai diagram pie, kemudian diagram garis, ada diagram sketcher, kemudian ada diagram sketcher yang membuat sendiri menggunakan X dan Y, kemudian ada diagram ladder. Nah, sekian dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk kompetensi 4, yaitu membuat histogram dari data kompetensi 1. Nah, dari sini kita sudah lihat ada data besarnya yang kita bisa lihat dari nama, tugas 1, tugas 2, tugas 3, bobot 1, bobot 2, bobot 3, total kriteria. Dan ini hanya singkatnya yaitu nama, total nilai, dan kriterianya. Nah, dari sini kita bisa membuat histogram, yaitu dengan cara memblok data yang ingin ini. Nah, lalu lihat ke recommended chart. Nah, dari recommended chart ini bisa dilihat ada histogram dari data-data tersebut. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengedit chart tile. Selesai. Bisa diedit juga. Ini bisa kita ubah stylenya. Ada style 1, style 2, style 3, style 4, style 5. Colornya juga bisa diubah. Misalnya kita tidak mau biru, misalnya kita ingin warna kuning. Nah, misalnya ini warna oranye, jadi monokromatik. Misalnya jadi ini jadi warna hijau, bisa. Nah, kita bisa edit dengan nama tuh nilai tugas. Yang bisa dilihat dari Avisha nilai 90, 86, 80, 83, 71, 67, 63. Nah, lalu data kecil juga bisa lakukan di sini dengan dicap tekan histogram, tapi sebenarnya ada banyak juga ya. Nah, ini hasilkan juga hampir sama. Untuk nama juga. Nah, kalau kita juga bisa nih, misalnya pengen hanya untuk tugas 1. Nah, ini kita bisa melihat nilai-nilainya, chartnya, kita angkatin nama juga. Nah, seperti ini. Kita bisa edit data atau mengganti tipe chart. Bisa juga data. Misal kita namanya bisa diganti misalnya. Oke, itu dari saya dan kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan yang lainnya, kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.